Shalom saudaraku. Hari ini kita akan lanjutkan seri pelayanan Yesus di bumi setelah kebangkitannya dan sebelum dia terangkat ke surga. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini masih ada bagi kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Kami mohon Roh untuk mimpin kami untuk mesti mengerti segala ketetapan Allah bagi kami dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, Markus 9 ayat 42. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Demikian juga Yesus katakan dalam Markus 9 ayat 43 sampai 48. Jika tanganmu menyesatkan engkau, atau kakimu yang menyesatkan engkau, atau matamu yang menyesatkan engkau, penggalah kaki dan tanganmu dan cungkillah matamu. Sebab lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, kaki timpang, dan mata satu, daripada tubuh lengkap tetapi dibuang ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Apa ini maksud Yesus dengan masuk ke dalam hidup? Yang Kristus maksudkan adalah hidup yang kekal dalam kerajaan Allah, disebut dalam ayat 47. Demikian juga disampaikan Kristus dalam Matius 19. Sewaktu orang kaya bertanya kepada Kristus tentang bagaimana bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Namun orang kaya tersebut menyatakan tidak sanggup untuk mengikuti semua perintah Allah, termasuk penyembahan berhala. Kristus mengatakan, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah. Apa yang dimaksud Kristus dengan penggal tangan dan kaki serta cungkil mata? Padahal orang yang tanpa kaki, tangan, dan buta sekalipun masih bisa berbuat dosa. Kita harus sadari bahwa dosa dimulai di pikiran. Yakobus 1 ayat 14-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila buah itu sudah matang, ia melahirkan maut. Maksudnya adalah agar manusia berusaha sedemikian rupa untuk menghindari diri dari berbuat dosa. Jadi secara khusus, untuk jangan menggunakan organ-organ tersebut untuk berbuat dosa, berjalan kepada kejahatan, melakukan yang jahat, dan melihat sehingga berpikiran jahat. Dalam Kolose 3 ayat 5 dan 8 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yakni percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Dalam Roma 6 ayat 13, Paulus mengatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu pada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Yakobus juga mengingatkan kita mengenai lidah. Yakobus 3 ayat 5. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Apa yang dimaksud Kristus mengenai api yang tak akan padam? Dalam bahasa Ibrani disebut Gehenna, terletak di lembah Hinnom, yaitu tempat pembakaran di luar kota Yerusalem, di mana sampah, bangkai binatang, bahkan jenazah orang-orang yang dihukum dilemparkan ke sana untuk dibakar. Di beberapa ayat disebut disamakan dengan lautan api. Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Api yang tidak akan padam dimaksudkan selama belum ada pertobatan, api itu akan membakar terus. Yeremia 4
ayat 4. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yahuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Jadi jika tidak ada lagi bahan bakar atau kejahatan, api itu akan padam, saudara. Maka saudaraku, perkataan Kristus dalam Markus 9 ini adalah peringatan bagi kita semua. Ia mengingatkan kita untuk perhatikan bagaimana kita hidup dan agar kita segera bertobat dari kebiasaan buruk kita yang merupakan dosa. Jika kita tidak menyadarinya, kita akan masuk dalam api yang tak akan padam. Maka dalam Ibrani 2 ayat 1-3 dikatakan, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya. Jadi saudaraku, dalam Ibrani 10 ayat 26-27 diperingatkan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. 2 Petrus 1 ayat 10-11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, kami boleh menerima teguran, peringatan, dan pengajaran daripadamu Tuhan. Jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan kami akan berusaha sekuat tenaga kami untuk melepaskan segala keinginan daging kami dan turut dan tunduk kepada Roh. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal. Selamanya kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.